Universitas Indonesia, korban pembunuhan oleh kakak tingkatnya sendiri dimakamkan siang tadi di Lumajang, Jawa Timur. Korban sebelumnya ditemukan dalam kondisi penuh luka tusukan di bagian dada dan jasadnya terbungkus plastik hitam di sebuah kamar indekos di Kukusan, Depok. Duka menyelimuti keluarga mahasiswa Universitas Indonesia jurusan sastra MZN korban pembunuhan yang jasadnya ditemukan kemarin di rumah indekos di daerah Kukusan, Depok. Keluarga tak menyangka kalau MZN yang 1 pekan terakhir sulit dihubungi ternyata tewas dibunuh AAB, kakak tingkatnya. Jasad korban yang terbungkus kantong berwarna hitam ditemukan di kolong tempat tidur kamar indekosnya. Dari hasil otopsi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, korban meninggal akibat luka tusuk di bagian dada. Ya, kita ikuti proses hukum yang berjalan. Kami sih begitu aja. Kalau memang dia harus dihukum berat, ya berat dan ya. Tapi tetap keluarga tadi dari ibu korban meminta supaya dihukum seberat-beratnya. Almarhum sendiri anak keberapa dari berapa bersaudara, Pak? 2 ya. 2 bersaudara. Yang pertama. Saat ini pihak kepolisian telah menangkap pelaku pembunuhan yang juga merupakan mahasiswa UI. Pelaku sempat membawa kabur barang-barang korban berupa laptop dan telepon genggam. Tanggal 2 Agustus ya. Nah, setelah dilakukan pembunuhan itu, si korban ini sebenarnya dia pura-puranya mau pamit pulang. Pada saat si korban mau membukakan pintu, disitulah dia tendang dulu kepalanya, langsung ditusuk dan sempat si korban melakukan perlawanan, menggigit tangan si pelaku, tapi si pelaku ini mendorong longok ke dalam ini sehingga dia terbalik, sehingga cincin si pelaku tinggal di kerongkongan. Dari hasil olah TKP, polisi masih mendalami motif penusukan yang dilakukan oleh AAB. Sementara itu, pelaku menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Metro Depok. Di kediaman rumah almarhum di Kelurahan Tompo Kersan, Lumajang, tampak ramai oleh sejumlah petakziah yang datang untuk menyampaikan bela sungkawa. Dari saudara, dari omnya yang di Jakarta, karena diminta untuk mencari karena sudah 2 hari tidak ada kabar, sehingga ditelusuri ternyata ada sesuatu yang tidak mengenakkan itu. Sudah 2 hari, mulai dari hari Rabu sampai Kamis tidak bisa dihubungi. Alhamdulillah lancar, tiap malam pasti kalau tidak mamanya Mas Jidan sendiri yang memberikan kabar kondisi situasi yang ada di Jakarta. Jenazah MZN dimakamkan di kampung halamannya di Lumajang, Jawa Timur. Dari Depok, Jawa Barat, Meli Kasna, dan Lumajang, Jawa Timur, Wawan Sugiarto, TV One mengabarkan. Pemirsa, MZN alias Zidan, mahasiswa Universitas Indonesia yang menjadi korban pembunuhan kakak tingkatnya dimakamkan di Lumajang, Jawa Timur. Lalu bagaimana sosok Zidan sesungguhnya? Adakah firasat ataupun pertanda khusus yang dirasakan oleh ibu korban? Telah bersambung bersama kami Elvira Rustina yang merupakan ibu dari Zidan. Ibu Elvira, sebelumnya kami mengucapkan bela sungkawa terlebih dahulu. Semoga ibu dan keluarga diberikan kekuatan. Ibu, sebenarnya almarhum pernah tidak bercerita mengenai sosok kakak tingkatnya ini? Baik Mbak, terima kasih atas bela sungkawanya. Untuk sosok temannya ini tidak pernah cerita sama sekali. Yang sering diceritakan adalah teman seangkatannya dan ada kakak kelasnya yang biasanya suka main game itu. Tapi sosok ini sama sekali tidak pernah diceritakan kepada kami sebagai orang tuanya. Sebelumnya kami mohon maaf ya Bu ya kalau harus bertanya seperti ini Bu ya. Tapi Ibu mengenal nggak Bu untuk kakak tingkatnya gitu, pernah bertemu mungkin atau seperti apa Bu? Kalau dengan kakak tingkatnya itu atau teman-temannya, saya memang tidak pernah bertemu langsung ya. Tapi setiap malam itu Zidan itu memang setiap malam itu menelpon saya. Nah ketika menelpon
saya tanya tadi beraktivitas dengan siapa, dengan siapa, itu dia cerita. Bahkan kemana-mana saja, Dian itu pasti minta izin kepada saya sebagai orang tua, "Ma, saya mau ke sini, Ma, saya mau tidur ke rumahnya Raka, Ma, saya mau main game dengan kakak tingkat saya." Bahkan kemarin Amin itu juga main sama kakaknya. Tapi yang ini tidak pernah diceritakan sama sekali dan saya tidak pernah tahu. Iya, Ibu, mohon maaf Bu, ketika polisi menyampaikan kepada Ibu, apa saja informasi yang disampaikan oleh polisi? Untuk kepada polisi, kepada saya, selama saya di Jakarta masih belum dapat informasi yang konkret nggih. Saya mungkin dalam waktu itu masih kondisi jadi saya tidak mengetahui sama sekali motif pembunuhan terhadap anak saya. Iya. Jadi sampai saat ini saya tidak mengetahui langsung, mungkin kepada keluarga atau kepada kakak saya yang menangani atau kepada adik saya yang kemarin memang yang menemukan pertama kali Zidan dalam kondisi almarhum. Iya, kami tentu memahami Bu apa yang Bu Elvira dan keluarga rasakan. Tentu ini duka yang mendalam untuk Ibu dan keluarga. Tapi maaf Bu, sekali lagi, kalau ketika kejadian begitu ya Bu ya, keluarga sempat tidak Bu melihat misalnya ada barang-barang dari Zidan itu yang sempat hilang? Itu ada nggak sih Bu? Untuk barang-barang yang hilang pada waktu kontak pertama dengan Teguh adik saya itu memang awalnya kan kita Zidan itu kan tiap malam biasanya nelpon dia. Nah waktu itu tanggal 2 itu dia enggak nelpon saya. Saya telepon biasanya itu berdering tapi kali itu memanggil. Nah biasanya kalau kondisinya semacam itu mungkin tertidur. Tapi saya tunggu sampai malam itu enggak telepon. Terus hari Rabu pagi itu nelpon adiknya. Saya kira wajar ya sudah WA-an sama adiknya. Malam hari Rabu malam itu ditelepon juga nggak bisa sampai Kamis malam. Di situ saya baru curiga kemana anak saya. Padahal biasanya kemana saja anak saya masih minta izin. Akhirnya saya berinisiatif, suami saya suruh menghubungi yang punya kosan itu. Kemudian dilihat katanya digedor pintunya tidak ada suara, bahkan dilihat dari jendela juga nggak ada. Nah dari situ saya semakin curiga kemana anak saya. Sampai waktu itu bapaknya marah ke saya, disuruh menghubungi saudara saya adik Teguh itu untuk mencari karena malam. Akhirnya saya tunda. Mungkin dengan harapan Zidan ini nanti malam itu menelpon. Semalaman saya tidak tidur menunggu teleponnya Zidan sampai pagi Jumat mau berangkat kerja itu tidak telepon. Saya mencari nomor teleponnya teman-temannya nggak punya. Sampai suatu itu ketika saya ngajar, saya ingat Zidan pernah jadi panitia kegiatan belajar bahasa Rusia. Saya pernah nge-share, di situ ada namanya temannya. Dari situ saya coba menghubungi. Ternyata temannya bilang, memang Zidan tidak bisa dihubungi tante mulai hari Rabu itu. Jadi setelah dia mementori mahasiswa baru, dia izin pulang ke kosan. Setelah itu dia tidak pernah berkomunikasi lagi. Jadi WA-nya itu dengan teman-temannya diberikan ke saya. Akhirnya saya menyuruh adik saya untuk ke kosannya. Setelah dibuka, katanya dibuka paksa. Nah, adik saya bilang, Mbak kondisinya enggak wajar. Enggak wajar gimana? Kita video call. Akhirnya saya video call waktu itu. Saya melihat kamarnya berantakan sekali. Saya tahu anak saya tidak seperti itu. Anak saya selalu rapi. Kalau malam itu saya suruh lihat tempat tidurnya, semuanya. Iya. Mohon maaf Bu, saya potong Baik, sebentar. Ibu. Iya, berarti oke, artinya itu ada hal-hal yang sempat dipertanyakan oleh keluarga Ibu ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak sudah mau berbincang bersama kami sore hari ini Bu. Sehat Ibu selalu. Salam Elvira, untuk terima keluarga. kasih sekali lagi kami mengucapkan turut berduka ya Bu. Semoga keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan.